Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Sing ana menyesal ki biasanya datangnya belakangan ya. Jadi usahakan menyesal itu di depan mulai sekarang, Bu. Jadi penyesalan itu di depan. Makanya Pak, hadirkan kita di sini supaya jaga-jaga untuk supaya tidak menyesal. Nah, makanya ini yang namanya jangan sampai ada penyesalan. Nah, insya Allah sebagai mukadimah bisa dipahami. Jadi yang namanya tadi keluarga itu nanti hanya menemani di dunia, harta juga hanya menemani di dunia. Hakikatnya kecuali tadi ya anak soleh yang mendoakan. Kemudian selama kita masih satu iman dan satu akidah itu, jadi tanamkan hidup ini berteman satu iman satu akidah. Nanti insya Allah di surga akan ketemu lagi itu, insya Allah ya. Kemudian tadi harta yang nanti akan menemani diantaranya zakati, infak dan sedekah. Tapi itu kadang-kadang tidak menjadi fokus utama. Karena apa? Banyak orang yang sayang terhadap harta di dunia sampai ditinggalkan hingga menyesal tadi. Ya. Kemudian anak-anak juga begitu. Ya. Jadi meninggalkan anak-anak juga kadang-kadang kita takutkan anak-anak itu adalah anak-anak yang itu yang lemah imannya. Makanya tanamkan anak-anak kita itu supaya jangan sampai kita meninggal dunia tidak ada apapun. Nah, jadi kita fokus terhadap amal saja ini, karena ini sudah pasti. Dan ternyata yang namanya amal akan menemani kita di alam barzakh itu bukan hanya amal soleh, amal salah pun akan menemani. Alhamdulillah itu. Jadi amal baik maupun buruk tetap akan menemani kita di alam barzakh. Alhamdulillah kalau amal-amal salah, amal-amal sayyi'ah. Jadi kalau amal soleh jurusannya surga, amal salah atau sayyi'ah jurusannya neraka, akan menemani kita di alam barzakh. Nah, untuk itu Ibu rahimahullah, fokus pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir akan menerangkan tentang as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya seperti amal utama kita. Nah, ini fokus ya. Jadi Al-Fakir menerangkan tentang amal yang nanti akan menemani dan menerangi alam kubur kita. Itu yang pertama diantaranya adalah sholat. Nah, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya untuk menerangi. Ibu rahimahullah, Bapak-bapak, yang namanya hidup ini kan hanya menunggu waktu sholat dan waktu disolati. Ya Allah, jadi hidup ini hanya menunggu waktu sholat dan waktu disolatkan. Masya Allah. Sholat, nah ini fokus di situ. Terkait dengan sholat, ya, manusia ini dibagi menjadi 3 golongan. Terkait dengan sholat, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Ini hati-hati ya. Ini masuk golongan dulu sebelum praktek tentang sholat. Yang pertama golongan mufrad, tunggal. Jadi orang ini masuk golongan hanya sekali sholat. Jadi ternyata ada orang yang mengaku Islam tapi hanya sekali sholat. Nah, bisa diterangkan hanya benar disampaikan. Masuk golongan yang kedua langsung saja, yaitu golongan al-jam'ul mahdud. Al-jam'ul mahdud, golongan yang hanya melaksanakan sholat wajib tok. Ini ada ini. Jadi alergi melaksanakan sholat sunnah. Tinggal sunnah dulu. Jadi hanya melaksanakan sholat wajib tok. Dan ternyata Ibu, Bapak, golongan ini ternyata belum memenuhi syarat menjadi orang yang bertakwa. Nah ini fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Padahal surga itu dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Ini belum memenuhi syarat. Nah, jadi Al-Fakir tidak mengatakan masuk surga ya, belum memenuhi syarat. Maka masuk golongan yang ketiga. Nah ini Ibu, fokus ini golongan yang ketiga. Al-jam'ul ghairu mahdud.
Golongan di samping melaksanakan sholat wajib juga merasa wajib melaksanakan sholat sunnah. Nah, jadi mulai sekarang ibu-ibu bapak-bapak kita fokus, walaupun berbagai macam kekurangan singaranya tambah tuan itu kan kekurangannya kira-kira lakune yang wis lemes, ngadeg wis matanya dan sebagainya, pikiran ini berbagai macam kekurangan. Jadi boleh semampunya, tetapi jangan sepelekan sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah itu penting ibu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu hadis tatkala malaikat itu membawa amal kita, malaikat itu membawa amal kita, itu namanya malaikat muakibat. Jadi ada malaikat yang bernama muakibat, itu yang membawa amal-amal kita ke langit. Itu kalau harian itu kan waktu subuh dan waktu asar. Maka ibu kalau bisa jaga dua sholat ini bu, namanya sholatul bardain dakhalal jannah. Orang yang menjaga dua sholat ini, ya sholat yang dimana orang-orang itu kalau asar masih sibuk mungkin, ya kalau subuh masih ngorok. Ini kita jaga. Rasul mengatakan sholatul bardain dakhalal jannah. Orang yang menjaga dua sholat ini ya dimudahkan untuk masuk surga. Walaupun masih banyak lagi hadis-hadis yang untuk menuju surga, itu diantaranya. Jadi waktu sholat subuh dan asar itu waktu-waktu di mana malaikat itu namanya muakibat tadi adalah membawa amal kita ke langit. Kemudian Allah sedikit pamer. Allah itu pamer dalam salah satu hadis diterangkan. Lihatlah hamba-hambaku sedang sholat. Ternyata waktu itu adalah sholat asar dan sholat subuh. Kemudian yang kedua bertanya kepada malaikat tadi. Padahal Allah SWT Maha tahu, tapi dalam hadis bertanya kepada malaikat tadi, wahai malaikat, apakah hamba-hambaku sholat sunnah hari ini? Ditanyakan. Di sholat sunnah ini penting sampai Allah bertanya apakah hambaku sholat sunnah. Nah ini, jadi yang menjadikan syarat menjadi orang-orang yang bertakwa, maka sholat sunnah ini jangan sampai disepelekan. Sampai-sampai begini Bu Bapak. Yang namanya sholat sunnah ini pelengkap. Nah, sholat sini pelengkap. Jadi yang namanya pelengkap itu memang perlu sekali. Ya. Jadi setiap misalnya ya baju pelengkapnya adalah kancing, nah sleting. Kalau nggak ada kancing sleting maka nggak lengkap. Makan pelengkapnya adalah lauk. Nah, tapi zaman sekarang itu jangan ditiru ya. Kadang-kadang anak-anak disuruh makan lauk apa gitu. Jadi menanyakan sunnahnya ya. Beda dengan kita waktu dulu, yang penting wajibnya. Sunnahnya kan uyang bapak nggih. Itu orang dulu itu luar biasa sunnahnya. Bawang. Tapi orang sekarang itu beda. Kan tanyanya lauk, sekolah tanyanya sangu, ya begitu dan lain sebagainya. Nah, jadi al-jam'ul ghairu mahdud. Karena nanti di dalam sholat, nah ini ibu, nah ini nanti fokus terhadap sholat. Karena di dalam sholat itu terdiri dari yang rukun dan sunnah. Maka kenapa Al-Fakir menggiring dulu kelompok yang ketiga? Jadi jangan sampai hanya melaksanakan yang wajib saja, tapi juga perhatikan yang sunnah. Karena sholat saja di dalamnya ada yang rukun, ada yang sunnah. Walaupun rukun saja dilaksanakan sah, tapi belum memenuhi syarat menjadi orang yang bertakwa. Sampai di sini jadinya. Jadi walaupun sah ya, tetapi belum memenuhi syarat menjadi orang yang bertakwa. Ini dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah di situ dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yaitu Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun kata Allah. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi as-shalah di sini itu hurufnya alif, lam, shad, lam, wawu, ada fathah tegak di atas, kemudian tak marbutah. Ini maknanya adalah di samping melaksanakan sholat wajib juga sholat sunnah. Subhanallah. Jadi ibu bapak kita masuk kelompok dulu nih. Ya sebelum membahas tentang bagaimana sholat
as-sholatu nurun. Tadi kan berarti judulnya bagaimana sholat kita yang bercahaya. Para ulama itu menafsiri sholat yang bercahaya itu bagaimana. Jadi ternyata para ulama menafsiri yang dimaksud bercahaya adalah bercahaya di dunia, bercahaya di wajahmu, bercahaya di hatimu, sampai bercahaya di alam kubur. As-sholatu nurun. Jadi sholat ini bercahaya, mampu menerangi. Makanya orang-orang yang sedih, orang-orang yang stres, itu sebenarnya obatnya Allah dan Rasulullah menganjurkan sholat. Tapi kan zaman saya ini stres, terus bulan-bulanan obatnya kadang-kadang apa Pak? Bunuh diri. Obatnya bunuh diri. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal-khashiyin. Oke, jadi kita sudah masuk dulu kelompok bahwa kita orang-orang yang bertakwa. Nah ini. Nah kemudian setelah kita masuk kelompok, ya, ini yang diperhatikan adalah kelompok al-jam'ul ghairu mahdud. Maka mulailah kita sholat. Tapi ternyata setiap sholat perlu ada persiapan. Nah ini perlu diperhatikan ini Bu Bapak. Setiap sholat perlu ada persiapan. Jangan sampai tidak ada persiapan sholat. Jadi umuman bagi orang-orang yang kadang-kadang masjidnya sudah komat, sudah nggak ada persiapan sholat ini namanya ya. Jadi uang sing maring masjid itu sudah komat, itu persiapan tidak ada. Minimal yang namanya persiapan itu sempat sholat tahiyatul masjid, nah, sholat sebelum wudhu dan lain sebagainya. Apalagi sholat yang lain-lain ke masjidnya komat sudah nggak ada persiapan. Ini satu ilmu ya, persiapan sholat ini penting. Karena kenapa sholat itu ada perlu persiapan? Karena as-sholatu nurun tadi, sholat yang bercahaya itu syaratnya sholat yang bercahaya itu adalah khusyuk dan ikhlas. Ikhlas ini di dalamnya ada tumakninah, tadabur dan tawaddu. Nah ini, jadi nggak main-main, yang penting sholat ya. Jadi khusyuk ini nanti terjemahnya ada tafahumul ma'ani. Nanti ini sambil berjalan. Jadi khusyuk, kita kan tahu namanya khusyuk bagaimana. Ada kuncinya, nanti ada kuncinya. Panjenengan tinggal amalkan nanti. Oke, khusyuk dan ikhlas. Ikhlas ini termasuk tumakninah, tadabur, tawaddu. Yang namanya ikhlas gitu, ini contoh kecil saja meloncat sedikit. Setiap gerakan dan bacaan sholat pada saat posisi sudah tumakninah. Contoh, pada saat kita ruku, Allahu Akbar, baru baca bacaan ruku dan tidak meninggalkan bacaan sebelumnya. Kan kadang-kadang Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim 3 kali belum selesai langsung mau naik. Jadi dalam pertengahan itu ada bacaan yang ke bawah. Itu namanya nggak ikhlas. Banyak kan ibu. Ini masih banyak tuh. Iya, jadi kadang-kadang ada bacaan yang terkorupsi. Jadi belum selesai sudah pindah, bahkan kadang-kadang belum masuk posisi yang sempurna pun sudah baca. Kadang-kadang bisa. Ini insya Allah bisa dipahami ini. Jadi makna tumakninah. Kadang-kadang dari sujud mau berdiri Allah Akbar belum selesai langsung Bismillahirrahmanirrahim baru berjejek. Jadi berdiri sempurna dulu baru selesai Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Ibu Bapak. Nah ini yang memang berat kita laksanakan. Jadi banyak yang tidak tumakninahnya di sini. Apalagi khusyuk ini lebih berat. Oke. Jadi persiapan sholat, nah ini persiapan dulu itu Pak. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini perintah Allah dan Rasulullah. Barang siapa yang berkeyakinan untuk bertemu Allah. Jadi sholat usahakan tujuannya ingin bertemu Allah. Nah ini itu fokus dulu. Sholat ini akan bertemu Allah. Ya, wa annahum ilaihi raji'un, anggaplah sholat itu sholat terakhir. Ini yang
sholat terakhir. Setiap waktu mau sholat, kayaknya berat banget ini untuk tahap ini. Jadi setiap mau sholat adalah sholat yang terakhir. Maka mohon maaf ibu, sholat sedikit. Jadi kalau pada saat sholat, untuk sementara perkara-perkara dunia ditinggalkan. Jangan sampai dunia terus mengikuti sholat. Bagaimana sholat kita bercahaya? As-sholatu nurun. Sholat kita itu kacau. Nah, sampai-sampai dalam satu kitab, ini loncat sedikit, nggak apa-apa, untuk pemahaman keterangan setelah Al-Fakih menerangkan bertahap, tapi harus ada pendamping keterangan. Jadi dalam satu kitab namanya Asrarus Sholah dan kitab Nadharat Bima'ani. Jadi yang namanya takbir begini, ibu bapak-bapak. Jadi pada saat Allahu Akbar, Allah ini seakan-akan dunia ini juga ke belakang. Segala waktu ke situ. Jadi diterangkan dalam kitab Nadharat Bima'ani dan Asrarus Sholah, Allah dunia itu juga ke belakang. Maka namanya yang maknanya Allahu Akbar, Akbar ini diambil dari kata kabir. Kabir itu maknanya bisa agung, bisa besar, bisa penting. Jadi bukan hanya agung besar, tapi penting. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, handphone nggak penting, istri suami nggak penting, yang penting hanya Allah pada saat sholat. Hanya pada saat sholat. Jadi istri jangan tersinggung, suami jangan tersinggung. Jadi Allah yang penting hanya Allah saat sholat. Sampai ke situ dulu. Ini meloncat sedikit. Nah, jadi persiapan sholat ini tadi kan tahap yang tertinggi adalah setiap mau sholat adalah sholat yang terakhir. Hanya benar ini, karena masih banyak program-program dunia ya setelah sholat. Ini yang mungkin menjadikan berat man ahabbal dunyahu adzara fi akhirati wa man ahabbal akhiratahu adzara fi dunyahu. Jadi memang dunia ini memang ya begitulah ibu bapak. Ya siapapun ya manusianya, karena kita masih hidup di dunia, jadi tahap yang pertama agak berat. Maka ibu kan ada 3 tahap, kita turun tahap. Jadi bukan naik tahap tapi turun tahap. Ini tatkala malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan. Ini bisa dipraktekkan di dalam sholat. Kata Rasulullah, al-ihsanu an ta'budullaha ka'annaka tarahu. Pada saat kita sholat, ini tahap yang kedua, turun tapi ya bukan naik ya, turun. Ini persiapan sholat. Pada saat sholat, ibu, seakan-akan, yang namanya seakan-akan itu tamsil hukumnya. Itu berarti pekerjaan pikiran dan hati. Jadi setiap sholat seakan-akan melihat Allah. Melihat Allah. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat At-Tabrani, seakan-akan Allah di depan kita. Coba. Kira-kira sudah ada yang bisa sampai ke sini ibu? Setiap sholat seakan-akan melihat Allah. Jadi antakutullah ka'annaka tarahu. Setiap sholat melihat Allah. Ya, di depan kita. Makanya kan ada doa kita kan, Innas apa itu? Ini wajahku wajhiyah. Aku hadapkan wajahku. Ini Allah di depan kita. Nah, ini seakan-akan tamsil. Itu berarti kerjaan pikiran dan hati. Kalau nggak bisa atau belum bisa, maka turun tahap yang ketiga, tahap yang terakhir. Nah, ini sudah tidak ada kawan-kawan. Kalau sampai ini tahap ketiga saja nggak bisa, maka naudzubillah, jadi sholat kita belum sampai berkualitas. Fa illam takun tara fa innahu yara. Yakinlah setiap sholat Allah sedang melihat kamu. Jadi kita merasa diperhatikan oleh Allah, merasa sedang diawasi oleh Allah kita sholat. Itu tahap yang terakhir. Kalau ini belum bisa, mau dengan cara apa lagi sholat kita? Pikirannya kemana? Jadi pada saat kita sholat, yakin Allah ini sedang melihat kita sholat. Kita sedang diperhatikan oleh Allah. Nah, begitu. Jadi secara zahir saja, dulu kita kan pernah sekolah. Nah, insya Allah pernah sekolah nih.
Di dalam kelas kadang-kadang ribut, jelalatan. Begitu ada guru teka akan anteng. Nah, karena dia mengawasi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sang Maha Pengawas. Maka sholat kita harus anteng. Itu namanya tumakninah dan khusyuk. Harus bagus. Ini artinya begitu. Jadi secara logik kita bisa praktekkan. Misalnya proyek begitu anak pengawas kan apa-apa ini semen semen kalau pasir banding 10 jadi 1:4 ini bisa terjadi. Artinya apa? Pengawas itu penting dan Allah sang Maha Pengawas. Nah ini jadi fokus ibu bapak-bapak, kita sholat ini masuk kepada tahap turun yang ketiga. Jadi tahap ketiga paling bawah. Jadi yakinlah Allah sedang menilai kita sholat, Allah sedang melihat kita, Allah sedang mengawasi kita sholat. Dan jadi kita merasa diperhatikan oleh Allah sedang sholat. Oke. Jadi sholat nggak main-main Bu ya. Jadi nggak langsung sholat Allahu Akbar, ada tahapannya. Dan itu jadi mempersiapkan pikiran dan hati, nggak kacau. Nah kemudian sebelum mengucapkan takbir, karena di situ ada satu dalil mengatakan begini, pada saat seorang hamba takbir, fayaquluna syaiton tudhkuru kata-kata. Jadi ada makhluk Allah yang akan merusak sholat. Nah ini dulu bapak, hati-hati dengan makhluk ini. Jadi ada makhluk Allah yang terkutuk, saya katakan yang terkutuk, terlaknat, ya, yang bernama khinzib atau khonzab, sama. Khinzib atau khonzab itu setan atau iblis yang bernama khinzib yang tugasnya merusak sholat. Nah, yang merusak sholat. Maka pada saat hamba Allah sedang mengucapkan takbir, itu suruh kata-kata, suruh mengingat ini, mengingat itu, mengingat sholat, mengingat sini. Jadi pada saat Allahu Akbar yang harusnya Allahu Akbar, handphone akbar, proyek akbar, toko akbar, wah ini macam-macam. Fayaquluna syaiton tudhkuru kata-kata. Jadi yang namanya prinsip konsep ini tidak pernah diundang tapi datang sendiri. Bulannya sama saja ya ceritanya diundang aja. Jadi dan kalau sudah diundang wajib datang. Nah, oke Ibu. Maka dianjurkan pada saat sebelum takbir kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan khinzib. Minimal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau bisa yang agak panjang, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan khinzib, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehadirannya. Jadi yang namanya khinzib itu selalu membisiki dan selalu hadir. Nah, posisi khinzib itu di mana, Bu Pak? Rasulullah memberikan isyarat di samping kita sholat. Khinzib itu, ya Allah, alhamdulillah, itu di samping. Nah, jadi ya Allah, ya, itulah yang kadang-kadang merusak kita konsentrasi. Oke, minimal ta'awud. Nah, barulah setelah itu Ibu Bapak kita melaksanakan sholat. Ada tahap-tahapannya, jadi begitu persiapan. Jadi kita merasa itu supaya sholat kita itu tadi as-sholatu nurun, itu harus ada tahapan-tahapan persiapan kita mantap menghadap Allah. Nah, oke, baru kita mau mengucapkan takbir. Nah, di sini Rasulullah ada 3 contoh. Kadang-kadang beliau mengangkat tangan dulu baru mengucapkan takbir. Begini, Allahu Akbar. Kadang-kadang beliau juga mengucapkan takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, namun yang beliau sering lakukan dan ternyata dipraktekkan serta diamalkan oleh kita, karena yarfa'u yadayhi ma'a hadzal takbir. Beliau Rasulullah SAW tatkala mengangkat kedua tangan berbarengan dengan ucapan takbir. Allahu Akbar. Jadi ada satu irama. Jadi pada saat awal takbir dengan gerakan sama dengan akhir gerakan akhir takbir. Karena
di situ, ini nanti di sini ada berbagai macam gerakan-gerakan yang disebut namanya muqaranah. Jadi itu ibu bapak. Jadi yang namanya sholat itu berbagai macam ilmu yang menjadikan kita adalah as-sholatu nurun. Sholat itu bercahaya. Bagaimana sholat kita bercahaya? Sholat kita itu tidak ada prosedur atau aturan dan tahapannya. Jadi begini, ini kita belajar takbir aja dulu ya ibu. Jadi di dalam ucapan dan mengangkat tangan itu ternyata ada berbagai macam pekerjaan dan bacaan yang dimaksud dengan muqaranah, berbarengan. Jadi begini, saya taruh ini. Jadi pada saat kita mengangkat tangan itu ada berbagai macam gerakan dan bacaan yang namanya muqaranah berbarengan dalam satu paket. Jadi begini, pada saat kita mengangkat Allah, tangannya mengangkat, lisannya mengucapkan, hatinya niat, dan pikirannya menerjemahkan namanya tafahumul ma'ani, ucapan Allahu Akbar. Jadi pikiran gak kosong, pikiran gak diisi oleh setan tadi. Karena apa? Diberi tugas untuk menerjemahkan ucapan Allahu Akbar. Jadi begini, tangan mengangkat, mulut yang mengucapkan Allahu Akbar, lisan pikirannya menerjemahkan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka akan muncul al-ijlal ta'zim, merasa kecil di hadapan Allah. Begitu ibu. Itu kan Allah. Begitu ibu. Jadi tangan mengangkat, lisan mengucapkan, pikirannya menerjemahkan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kamu ini kecil ya Allah. Begitu. Kemudian hatinya niat. Walaupun pembahasan tentang niat ibu memang ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan niat itu sebagai syarat sahnya sholat. Ini menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya niat itu sebelum melaksanakan sholat. Nah ini nanti yang ditafsiri lafadz sholli. Tapi sebentar, pelan-pelan. Jadi itu Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang roji, yang lebih kuat. Nah, jadi mengangkat tangan, mengucapkan, pikirannya menerjemahkan, jadi akan muncul ijlal ta'zim, membesarkan Allah, merasa kecil di hadapan Allah, hamba yang lemah, dhaif, kemudian hatinya sambil niat. Nah, jadi berapa pekerjaan itu? Ya. Masya Allah. Dan ternyata niat, nah ini di sini dulu bapak-bapak. An-niyatu min a'malil qulub, ini pembahasannya. Yang namanya niat, sepakat para ulama itu adalah di dalam hati. Sepakat. An-niyatu min a'malil qulub, yang namanya niat pekerjaan hati. Kalau sudah dilafalkan itu namanya talaffuz, pekerjaan lisan. Ada sendiri kan, pekerjaan lisan sudah sendiri. Allahu Akbar, baca-baca sholat. Khusus niat itu dari hati. Dan sepakat para ulama, walaupun makna lafal usolli, para ulama tidak melarang. Bahkan ini sejarah tentang munculnya usolli, ya usolli. Ini kan berbagai macam orang-orang yang bermadzhab Syafi'i di Al-Azhar sana. Bahkan mereka mengatakan azas daripada niat itu tidak lain adalah hati. Ternyata melafalkan niat adalah hanya mampu mengantarkan pada niat. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki penyakit was-was. Ini dalilnya sahih. Jadi orang yang mengucapkan usolli ila akhir itu hanya mampu mengantarkan pada niat, belum niat. Bahkan para ulama mengatakan tanpa usolli kalau hatinya sudah niat sah. Tapi kalau sudah usolli tapi hatinya nggak niat, nggak sah. Nah di situ lebih mantap ya. Walaupun para ulama tidak melarang, karena apa? Yang namanya manusia di zaman akhir itu pikirannya kan kurang konsentrasi. Ini untuk mengkonsentrasikan saja, tapi belum niat, baru mengantarkan pada. Nah di sini satu pembahasan tentang niat ini bisa dibaca bapak-bapak. Yang namanya niat itu harus memenuhi syarat 3. Ini penting apa yang saya sampaikan ini. Jadi tanpa ada 3 ini, maka niat bisa batal. Batalnya niat bisa batalnya sholat ini, alhamdulillah.
Niat ini harus ada 3 poin penting. Yang pertama qasd namanya. Qasd. Pakainya qaf, qasd. Qasd. Apa itu qasd? Qasd itu adalah memang menyengaja untuk sholat, mengajar untuk sholat. Maka kalau dilafalkan usolli begitu. Jadi itu maknanya itu. Tapi nggak usah dilafalkan. Tapi bahasa Arabnya menyengaja untuk sholat. Lafalnya adalah usolli. Insya Allah. Oke. Yang kedua ta'arud. Ta'arud ini adalah menuju kepada fardu atau sunnah. Makanya kalau dilafalkan usolli fardu atau usolli sunnatan, ini kalau dilafalkan ini harus menyengaja salat. Kemudian yang kedua ta'arud. Ta'arud itu maknanya adalah menunjukkan pada sholat fardu atau sunnah. Dan yang ketiga adalah ta'yin. Jadi qasd, ta'arud, ta'yin. Ta'yin ini adalah jenis sholat harus disebutkan. Nah, jenis sholat ini kalau sudah fardu apa sunnah, misalnya fardu berarti diantaranya zuhur, asar, maghrib. Memang kalau dilafalkan usolli fardu zuhri. Nah, di situ sudah fokus yang namanya kalau sudah menyebut 3 ini pasti sudah ke belakangnya itu sudah satu paket. Yang namanya zuhur pasti 4 rakaat kecuali jarak kosong dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi minimal qasd, ta'arud, ta'yin itu minimal ya. Dan ini satu paket tentang masalah niat. Tanpa ada keinginan ini, ya walaupun di dalam hati, maka ini niat itu bisa batal. Jadi misalnya usolli fardu tapi tidak menunjukkan sholat apa. Nah ini. Jadi ada orang yang sholat tetapi nggak tahu sholat apa. Ini percuma sholatnya. Bisa harus diulangi lagi. Insyaallah sampai di sini bisa dipahami Pak Budi. Jadi ada muqarranah tadi. Jadi ada pekerjaan pada saat takbir. Nah, di sini banyak kesalahan-kesalahan pada mengucapkan takbir. Nah, ini ternyata masih banyak Ibu Bapak. Ini hampir jam 8. Sepakat jam 8 aja cukup ya. Ini baru belajar takbir aja dulu lah. Jadi kesalahan-kesalahan pada saat takbir, mengucapkan takbir yang harusnya Allahu Akbar, tapi ada yang mengatakan oh, ini Allah, ini salah. Allah Akbar. Jadi terutama untuk Akbar ya Allah. Nah, kayak Allah. Kemudian juga ada yang memanjangkan huruf alif yang pertama, hamzah yang pertama. Allah. Nah, ini akan merusak makna, akan merusak arti yang seharusnya maknanya Allah Maha Besar menjadikan apakah Allah Maha Besar. Jadi pertanyaan, Allah memanjangkan huruf hamzah yang pertama. Allah. Ya memang, ya tapi nggak boleh. Jadi bukan memantapkan, tapi lafaznya gaib, makanya disebut ya Allah. Jadi sholat yang bercahaya itu luar biasa ini ya. Jadi Allah, nah kemudian ada yang memanjangkan huruf alif pada kata akbar. Allahu Akbar, Akbar. Nah, jadi yang seharusnya maknanya Allah Maha Besar, jadi Allah apakah Maha Besar? Yang paling parah adalah memanjangkan huruf ba. Allahu Akbar. Nah, ini biasanya untuk adzan betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ternyata maknanya bukan Allah Maha Besar, tetapi Allah itu kendang. Alhamdulillah, subhanallah. Coba rusak sholat kita. Jadi hanya merubah lafaz saja, kita itu bukan Allah Maha Besar, tapi Allah itu kendang. Ini penting ilmu Ibu Bapak. Jadi walaupun kita sedikit demi sedikit harus kita perbaiki. Bagaimana sholatun nurun, sholat yang bercahaya, tahu makna, tahu lafal, tahu gerakan, dan tahu persiapan dan sebagainya. Bahkan ada yang mengucapkan Allahu Akbar, ada wahunya. Nah, kan maknanya berarti Allah dan besar, Allah dan Maha Besar.
Allahu Akbar. Kan itu biasanya untuk takbiran gitu kata Allahu Akbar. Boleh. Nah itu ibu bapak. Jadi baru belajar tentang takbir saja harus terus kita ikuti sholat bagaimana dengan ini. Nah mungkin itu saja ibu bapak. Kita baru belajar tentang bagaimana sholat dengan ilmu yang menjadikan as-sholatu nurun. Sholat itu bisa menerangi kita di alam barzakh. Jadi jangan sampai kita sholat ini nggak bisa menemani di alam barzakh. Innaudzubillah. Jadi nanti di akhirat kan ada golongan muflis namanya gitu. Jadi orang-orang yang bangkrut pada saat melihat amal-amal soleh itu gak ada pahalanya, itu nanti bingung. Jadi sholatnya itu kayak keselang kita pahalanya. Nah ini kalau bilang mungkin itu saja ibu bapak. Kami sudah siap, cukup ya. Al-jamul Ghair mahdud yaitu golongan orang-orang yang di samping melaksanakan sholat wajib juga melaksanakan sholat sunnah. Di samping melaksanakan wajib, sholat fardu dan juga sholat sunnah. Itu saja Pak Bu. Siap dengan mengucapkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.